Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi tahirin wa rahmatullah ala a'da'in ajma'in min al-an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas dimulainya bulan Rajab yang termasuk salah satu dari 3 bulan yang dimuliakan. Semoga di bulan Rajab ini kita semua dapat mengambil manfaat dan menciduk berkah sebanyak-banyaknya insyaallah ta'ala, sehingga nantinya ketika masuk di bulan Sya'ban kita memiliki persiapan yang matang, dan begitu juga ketika di bulan Sya'ban kita menciduk sebanyak-banyaknya sehingga ketika masuk di bulan Ramadan kita juga memiliki kesiapan yang matang hingga nanti akhirnya insyaallah ta'ala kita dipertemukan di 1 Syawal, masuk orang-orang yang menang insyaallah. Salah satu kemuliaan di bulan Rajab al-Mujarrad ini dikatakan bahwa ada orang-orang khusus yang nantinya akan dipanggil dengan kata Rajabiyun. Yani ketika di sorga nanti akan dipanggil Aina Rajabiyun. Aina Rajabiyun, yakni di mana orang-orang yang senantiasa melazimkan dirinya dengan bulan Rajab, di mana orang yang memalakahkan dirinya dengan bulan Rajab, di mana orang-orang yang menyatukan dirinya dengan bulan Rajab, di mana orang-orang yang menghiasi dirinya dengan bulan Rajab, di mana orang-orang yang memenuhi bulan Rajab dengan ibadah, dengan munajat, dengan zikir, dengan seruan kepada Allah Ta'ala. Dikatakan Ainal Rajab. Ini salah satu keutamaan di bulan Rajab. Jika mampu maka berpuasa 3 hari di bulan Rajab jika mampu. Kemudian beberapa keutamaan lain di bulan Rajab, terdapat beberapa hari-hari wiladah seperti wiladah Imam Baqir alaihissalam. Kemudian terdapat juga beberapa hari penting seperti 27 Rajab, seperti 17 Rajab, seperti 15 Rajab, itu masuk yang penting. Nah, dianjurkan di hari-hari ini, di hari-hari yang penting ini, kita terdapat amalan-amalan khusus, antum bisa merukuk, mafatul sunnah, mandi sunnah ya. Mandi sunnah itu caranya sama seperti mandi wajib ya, sama seperti mandi janabah, caranya sama, hanya bedanya niatnya itu niat sunnah. Jadi tata caranya itu sama seperti mandi janabah, mandi wajib, namun bedanya di niat. Terus sedekah sangat dianjurkan di hari-hari yang mulia seperti itu. Nah, di bulan Rajab, hari pertama bulan Rajab di dalam sebuah riwayat dikatakan merupakan
hari kelahiran Imam Baqir alaihissalam. Sebelum kita membahas Nahjul Balaghah, kita sedikit bertabaruk atas hari kelahiran beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia dengan kebahagiaan para imam alaihissalam dan orang-orang yang bersedih dengan kesedihan dan musibah para ahli bait alaihissalam. Nah, karena hari ini adalah hari bahagia, yakni hari kelahiran Imam Baqir alaihissalam, maka kita juga sedikit bertabaruk dengan diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam di dalam kitab Tuhfatul Uqul. Jadi Tuhfatul Uqul itu kitab riwayat di mana pembagiannya itu berdasarkan perkataan-perkataan para ma'sumin alaihissalam. Ini pembagian pertama Maruya Anil Nabi, yakni riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembagian kedua riwayat-riwayat yang dinukil dari Imam alaihissalam dan begitu seterusnya. Salah satunya adalah Maruya Anil Baqir alaihissalam. Ini riwayat-riwayat yang dinukil dan diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam. Di dalam kitab Tuhfatul Uqul, Imam Baqir alaihissalam bersabda, az-zulmu salasatun. Zulmun la yaghfirullah, wa zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yada'ahullah. Dikatakan kezaliman itu ada 3 jenis, ada 3 model, ada 3 bentuk, ada 3 golongan. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah. La yaghfirullah, yakni kezaliman yang Allah tidak memaafkannya. Ini kezaliman yang pertama. Zulmun la yaghfirullah, yakni kezaliman yang Allah tidak memaafkannya. Ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua, zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini kezaliman yang kedua. Yang ketiga, wa zulmun la yada'ahullah. Kezaliman yang Allah tidak akan melepaskannya. Allah tidak akan membiarkan. Ini kezaliman yang ketiga. Berarti ada berapa model kezaliman? Ada 3. Yang pertama, kezaliman yang tidak dimaafkan sama sekali. Yang kedua, kezaliman yang dimaafkan. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dilepaskan. Apa maksudnya ini? Wa amma zulmul ladzi, riwayat selanjutnya dikatakan, wa amma zulmul ladzi la yaghfirullah fasyirku billah. Dikatakan, adapun kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala adalah syirik kepada Allah. Ini kezaliman yang tidak dimaafkan, yakni mutlak tidak bisa dimaafkan. Syirik, yakni tidak bisa dimaafkan. Ini kezaliman yang pertama. Wa zulmul ladzi yaghfiruhullah. Adapun kezaliman yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kezaliman apa itu? Fa zulmur rajul nafsahu fima bainahu wa bainallah. Kezaliman seseorang terhadap dirinya di dalam sesuatu, dalam sebuah perbuatan yang itu di mana perbuatan itu antara dirinya dan Tuhan. Dengan kata lain, segala perbuatan yang kita menzalimi diri kita, namun dalam cakupan hanya antara kita dengan Tuhan saja, dalam cakupan hanya antara kita dan Tuhan saja, maka ini masih bisa dimaafkan. Kapan? Kalau kita tobat, kalau kita memohon ampunan, istighfar, memohon syafaat. Ini kezaliman yang kedua. Jadi kezaliman yang pertama tadi adalah kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Asyirku billah, yakni syirik kepada Allah Ta'ala.
Yang kedua, kezaliman yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kezaliman yang mana itu? Kezaliman yang dilakukan oleh manusia, di mana itu berkaitan antara dirinya dan Tuhan. Sekarang kezaliman yang ketiga, yakni kezaliman yang Allah tidak akan melepaskannya. Dikatakan wa amma zulmul ladzi la yada'ahu Allah fal mudayanatu bainal ibad, yakni hakun nas, yakni haknya seseorang dengan hamba yang lain. Ini Tuhan tidak bisa melepaskannya. Yakni Tuhan tidak punya kuasa mengatakan ya udah maafin, Tuhan tidak bisa. Nanti kita harus datang ke orang itu, memohon kepada orang itu untuk dimaafkan baru bisa. Atau sejak di dunia kita meminta ampun kepada orangnya. Sejak di dunia kita meminta maaf kepada orangnya. Sejak di dunia kita mengembalikan haknya. Sejak di dunia kita meminta keriduan orang. Jadi ada 3 model kezaliman yang kita harus jaga. Kezaliman yang tidak bisa dimaafkan sama sekali yaitu syirik. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang bisa dimaafkan. Apa itu? Ini kezaliman yang itu hubungannya antara kita dengan Tuhan saja, tidak menyangkut kepada yang lain. Dan yang ketiga, kezaliman yang Tuhan tidak bisa merelakannya begitu saja. Melainkan nanti kita harus meminta maaf dan meminta keriduan orang itu, orang yang kita zalimi. Kezaliman yang mana itu? Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang berlaku antara sesama manusia. Ketika kita mengambil hak orang lain, hak tunas, hati-hati sekali. Hak tunas, hati-hati sekali. Contoh misalnya, ketika seseorang contoh yang sederhana misalnya, ketika seseorang dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita lagi naik motor nih ya, terus orang pejalan kaki, kita lihat di situ ada air cipratan, ada air, genangan air, dan kita ngebut di situ. Kita ngebut akhirnya kena orang cipratannya. Nah ini hak guna. Jadi hati-hati banget. Dalam kehidupan sehari-hari kita mesti berhati-hati. Mana yang bukan hak kita jangan diambil. Mana yang itu hak orang lain berikan kepada orang lain. Tidak ada gunanya ngambil hak orang lain. Itu tidak ada gunanya. Nanti kita capek sendiri. Kita harus mengejar orang yang meminta maaf, meminta ridho dan sebagainya. Insya Allah kita bisa menerapkan wejangan dan nasihat dari Imam Bakir alaihissalam dan juga termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Kita masuk ke pembahasan Nahjul Balaghah, hikmah yang ke-40. Qala Amirul Mukminin Imamul Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, lisanul aqidi wara'a qalbi wa qalbul ahmaki wara'a lisani. Dikatakan lidahnya orang yang berakal itu di balik hatinya, sedangkan hatinya orang yang bodoh itu di balik lidahnya. Jadi ada 2, ada lidah dan ada hati. Ada lidah dan ada hati. Nah, orang pintar, orang berakal, maka hatinya itu lebih dahulu dari lidahnya. Hatinya lebih dahulu dari lidah. Sedangkan orang bodoh itu lidahnya lebih dahulu dari hatinya. Lidahnya lebih dahulu dari hati. Jadi antara lidah dan hati. Orang yang berakal, orang yang pintar, maka hatinya lebih dahulu dari lidahnya. Dan orang yang bodoh, lidahnya lebih dahulu dari hati.
ini pembahasan atau riwayat dari Imam Ahmad. Wa ammal makna. Maknanya terus apa? Dikatakan lidahnya orang berakal di balik hatinya. Sedangkan hati orang bodoh di balik lidahnya. Itu maksudnya apa? Yakni orang berakal lidahnya itu lebih orang berakal hatinya lebih dahulu dari lidahnya, dan orang bodoh lidahnya lebih dahulu dari hatinya. Maksudnya Maksud yang pertama, yakni kita memaknai hati dengan akal. Kita memaknai hati dengan akal. Yakni ketika dikatakan lidahnya orang pintar di balik hatinya, maksudnya apa? Maksudnya lidahnya orang pintar di balik akalnya, dan hatinya orang bodoh di balik lidahnya. Maksudnya apa? Maksudnya akalnya orang bodoh di balik lidahnya. Nah, ini maksud yang pertama. Ini tafsiran yang pertama, yakni kita memaknai hati dengan akal, memaknai hati dengan pikiran. Sehingga ketika dikatakan lidahnya orang berakal di balik hatinya, maksudnya lidahnya orang berakal di balik akalnya. Dan hatinya orang bodoh di balik lidahnya, maksudnya akalnya orang bodoh di balik lidahnya. Nah, sekarang kita pakai yang makna tafsiran. Makna tafsirannya tadi gimana? Yakni lidahnya orang bodoh lidahnya orang pintar di balik hatinya. Maksudnya apa? Di balik akalnya. Apa? Lidahnya orang pintar di balik akalnya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum dia ngomong, maka dia mikir dulu. Nah, kan gitu. Yakni lidah di balik akal itu apa maksudnya? Lidah di balik akal, yakni akalnya duluan baru lidahnya nyusul, kan gitu. Lidah di baliknya akal. Nah, ini lidah. Ini akal. Dikatakan ini lidah nih. Ini lidah, terus ini akal. Dikatakan lidah di balik akal, berarti ini dong. Nah, ini kan lidahnya di balik. Dia di balik, di belakang. Di balik, yakni di belakang. Lidah adanya di belakang. Artinya apa? Artinya akalnya yang di depan, lidahnya di belakang. Nah, maksudnya apa akal di depan, lidah di belakang? Artinya akalnya dulu mikir, ini yang saya sampaikan benar enggak? Sekalipun yang saya sampaikan benar, cocok enggak saya sampaikan di ruangan ini? Cocok enggak saya sampaikan kepada bulan ini? Momennya pas enggak? Jadi dipikir dulu, ketika sudah dipikir pas, baru lidahnya nyusul. Oke, sekarang saya bilang, ini maksudnya, yakni lidahnya orang berakal di balik akal. Dan akalnya orang bodoh di balik lidahnya. Maksudnya apa? Ini akal. Tadi ini akal. Ini lidah. Nah, sekarang akalnya yang di belakang. Lidahnya yang di depan. Berarti apa? Berarti dia ngomong dulu, baru nanti akalnya mikir. Sehingga yang dia omongin itu tidak dipikir dulu, lepas saja. Dia tidak sadar ketika perkataan sudah keluar dari mulutnya, maka tidak akan bisa lagi ditangkap. Maka dia akan lepas liar. Baru nanti terus dia mikir, aduh, kok saya ngomong gitu ya. Ini makna dari tafsiran yang pertama, yakni lidahnya orang berakal itu di belakangnya akalnya, yakni di baliknya akalnya. Awal akalnya dulu mikir, baru dia ngomong. Sedangkan kalau orang bodoh kebaliknya, orang bodoh ngomong dulu baru mikir. Ini tafsiran yang pertama, di mana tafsiran yang pertama kita memaknai hati dengan akal. Tafsiran yang kedua yang mungkin bisa dipahami, yakni kita
kita tidak menafsirkan hati dengan akal. Hati tetap kita maknai sebagai hati. Di mana di dalam riwayat dikatakan lisanul akil waro akal. yakni lidahnya orang berakal itu dibalik hatinya, betul-betul dibalik hatinya. Tidak dimaknai sebagai akal. Kalau tadi kan hati kita maknai sebagai akal. Kalau ini enggak. Hati tetap hati. Dan dikatakan hatinya orang bodoh dibalik lidahnya, betul-betul hatinya dibalik lidah. Nah, maksudnya apa? Orang bodoh ketika dikatakan hatinya dibalik lidahnya, berarti hatinya kan di belakang, lidahnya di depan. Artinya apa? Artinya dia ngomong sesuatu, si orang bodoh ini, dia ngomong sesuatu karena dia bodoh, kan tidak punya ilmu. Orang bodoh itu tidak punya ilmu kan ya. Ketika dia bodoh dan dia ngomong, maka salah. Maka akan merugikan dirinya, akan merugikan orang lain, akan merugikan saudaranya, akan merugikan orang di sekitarnya. Akhirnya membuat hatinya menjadi tersiksa. Yani hatinya menjadi sedih, hatinya menjadi gundah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kesalahan. Dia ngomong yang salah, dia ngomong yang mencelakai dirinya, dia ngomong yang membuat saudaranya bersedih, dia ngomong yang membuat saudaranya menderita, akhirnya hatinya menjadi bersedih. Nah, ini bagi si orang bodoh, yakni hatinya di belakang lidahnya. Maksudnya apa? Yakni dia ngomong, lalu karena dia ngomong yang salah-salah, akhirnya mencelakai hatinya. Ini kalau orang bodoh. Kalau orang pintar dikatakan hatinya mendahului lidahnya. Maksudnya apa? Yakni sebelum dia ngomong, hatinya itu lebih dahulu mengatakan, kalau saya ngomong, saya akan menyesali hal ini. Enggak. Yakni hatinya lebih dahulu. Yakni si hati ini bakal menyesal enggak kalau saya ngomong ini. Hati saya akan gundah enggak kalau saya ngomong ini. Hati saya akan sengsara enggak kalau saya ngomong ini. Hati saya akan berontak enggak kalau saya ngomong. Nah, ini tafsiran makna yang kedua. Mau makna yang mana saja kita ambil, mau makna yang pertama maupun makna yang kedua, kurang lebih maknanya sama. Tafsiran yang pertama maupun tafsiran yang kedua kurang lebih maknanya sama. Apa maknanya sama? Di mananya maknanya sama? Yakni anjurannya janganlah kita berbicara sebelum dipikirkan. Janganlah kita ngomong sebelum dipikirkan dulu. Istilahnya kalau di Indonesia itu dikatakan jangan asbun, jadi asal bunyi. Jangan asal bunyi. Dipikir dulu. Ini kalau saya ngomong ini, kenapa saya ngomong ini? Oh karena ini. Kenapa saya ngomong ini? Oh karena ini. Kenapa saya ngomong ini? Oh karena ini. Kan di dalam ilmu mantik kan begitu kan, kita diajarkan bagaimana itu berpikir. Di dalam ilmu mantik dikatakan bagaimana itu berpikir. Di dalam ilmu mantik dikatakan berpikir itu awal kita menanya dulu ke akal kita, ini masalahnya ini apa? Oh masalahnya tentang fulan. Oke, masalah fulan ini di mana sumber jawabannya? Oh, saya harus mengetahui tentang persoalan mekanik misalnya. Maka saya akan mencari ke mekanik. Setelah saya mencari mekanik, untuk menyelesaikan masalah ini apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus tahu tentang 1, 2, 3 dulu. Oke, kamu sudah tahu 1, 2, 3. Setelah kita dapat 1, 2, 3, kita kumpulkan jadi satu, kita ramu, lalu kita menyelesaikan persoalan itu. Lalu kita menjawab persoalan itu. Nah, artinya apa? Sebelum kita menyatakan sesuatu, sebelum kita menjawab sesuatu, sebelum kita menyampaikan ide kepada orang lain, maka harus dipikir dulu. Ditelaah dulu, diteliti dulu. Sehingga kesimpulan kita, saran kita, dikte kita, nasihat kita tidak mencelakai orang lain. Bahkan tidak membuat hati kita gundah, tidak membuat kita sengsara, tidak membuat kita menyesal. Nah, hanya tersisa satu problem. Oke,
sudah tahu bahwa akal harus lebih dahulu daripada lidah. Yani sebelum kita bicara harus dipikirkan. Namun dikatakan akalnya orang yang pintar itu lebih dahulu dari lidahnya. Sedangkan lidahnya orang bodoh itu lebih dahulu dari lidahnya, kan begitu. Yang dimaksud bodoh di sini apa? Ahmak, istilahnya dikatakan ahmak. Yani wakalbul ahmak waro alisani. Ahmak itu apa sih? Ahmak yakni orang yang bodohnya udah kelewatan. Sebelumnya kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya bedanya ahmak dengan jahil itu apa? Bedanya ahmak dengan jahil, bahwa kalau jahil itu dia secara universal, yakni lebih umum. Jahil itu lebih umum. Maksudnya lebih umum gini. Jahil itu bisa saja karena memang kita tidak punya info terhadapnya, sehingga kita tidak tahu. Contoh ya, contoh. Misalnya Yusuf nggak pernah ke Amerika, atau Yusuf nggak pernah ke Arab Saudi, atau jangan Arab Saudi. Yusuf nggak pernah ke Mesir. Kita ngerubah nama karena biar tidak syiar. Nanti kalau disebut Amerika, dikira kita mensyiar Amerika. Jadi kita pilih Mesir saja. Nah, misalnya Yusuf tidak pernah ke Mesir. Karena Yusuf tidak pernah ke Mesir dan juga tidak punya HP untuk melihat GPS, misalnya, dan tidak punya peta. Karena tidak pernah ke Mesir, tidak punya peta, tidak punya GPS dan sebagainya, maka Yusuf tidak tahu di mana letak masjid jami'nya kota Mesir. Berarti Yusuf jahil kan? Yusuf jahil. Kenapa? Karena tidak tahu di mana letak masjid jami' atau masjid besarnya, masjid Istiqlalnya di kota Mesir, masjid jami'nya di kota Mesir. Tetapi jahilnya si Yusuf ini hal yang lumrah. Dia dikatakan jahil, Yusuf jahil. Tapi lumrah, kenapa orang Yusufnya tidak pernah ke sana dan tidak punya HP dan tidak punya peta kan? Nah, tetapi ada orang api itu membakar enggak? Membakar Ustaz. Saking terpananya dibakar Ustaz. Api membakar dan panas kan ya? Api membakar dan panas. Nah, ini kita mau bedain mana jahil, mana ahmak. Api itu membakar dan panas. Anak kecil yang tidak tahu bahwa api itu membakar dan panas, kita katakan dia jahil. Ya, tidak apa-apa jahil. Kenapa? Orang memang dia tidak tahu kalau api itu panas dan membakar. Lah, tapi ini Yusuf yang sudah kuliah, yang sudah bertitel-titel misalnya, terus sudah tahu itu api, masih dipegang. Atau misalnya tangannya masih dimain-mainin gini. Terus ditanya, Yusuf, kamu tahu itu api? Iya, tahu. Dan kenapa kamu bakar tanganmu? Ya, nggak tahu kalau ini panas. Lah, nggak tahu ini panas, ini maksudmu apa, Suf? Udah belajar, udah tinggi-tinggi, kok masih nggak tahu api itu panas, itu maksudmu apa? Nah, ini bukan lagi jahil, namanya disebut ahmak. Nah, ini yang disebut ahmak. Ahmak itu apa? Makanya di sebelumnya saya sampaikan bahwa ahmak itu lebih khusus lagi. Yani apa? Yani dia sudah belajar tapi masih tidak paham. 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu. Loh, kamu ini sudah kuliah 1 tambah 1 nggak tahu berapa. Ini kan keparahan banget. Nah, misalnya gitu. Nah, ini yang disebut ahmak. Jadi bukan jahil lagi ini. Jahil, tapi jahilnya udah kelewatan. Jadi sudah ahmak. Jadi udah kebangetan. Contoh jahil yang kebangetan. Contoh jahil yang kebangetan, orang yang datang ke dukun untuk minta kaya. Ini ahmak ini. Ini ahmak. Ahmak apa? Ahmak yakni jahil yang kebangetan. Ini bodoh yang kebangetan.
Salah satu contohnya orang yang datang ke dukun untuk minta kaya. Ini contoh, nanti antum kembangin kemana-mana walhasil. Kenapa dikatakan Ahmad? Awalan dilihat dulu, awalan dilihat dukunnya itu kaya enggak? Yani kalau si dukunnya itu betul-betul bisa membuat orang kaya, kalau si dukun itu betul-betul bisa memperkayakan, kalau si dukun itu betul-betul bisa membuat orang menjadi kaya raya dan segala semua isi dunia ini jadi miliknya, kenapa dia tidak kaya? Kenapa dia cuma punya mobil satu? Anggaplah dia punya rumah gedong. Kenapa cuma punya rumah gedong? Mestinya kan dia punya satu Indonesia ini. Mestinya kan dia punya satu negara ini. Mestinya dia punya seluruh wilayah ini. Orang dia bisa memperkaya diri. Kenapa cuma punya? Mestinya kan dia bisa buat gunung dari emas. Kalau dia bisa buat kaya. Nah, kamu datang ke orang, ke si dukun, untuk minta kaya, sedangkan si dukunnya tidak kaya. Nah, ini namanya Ahmad. Ini namanya bodohnya kebangetan. Kenapa? Karena kalau si dukunnya itu betul-betul bisa buat kaya dan tidak ada resiko sama sekali, maka dia pasti sudah jadi orang kaya. Dan dia tidak akan mau ngasih ke kamu. Ngapain dia ngasih ke kamu? Orang buktinya apa? Buktinya ketika kamu datang, Pak Dukun, saya mau kaya raya. Oke, kamu mau kaya raya? Iya. Saya akan bantu bayar segini. Lah dia masih minta bayaran kok dari kamu. Yusuf, kamu datang ke dukun untuk minta kaya. Iya kan? Lah, si dukunnya kalau dia bisa betul-betul bisa membuat kaya, dia tidak akan minta bayaran dari kamu. Dia akan memperkaya diri sendiri. Lah, ini buktinya dia masih minta bayaran dari kamu. Ya oke, tarifnya 100.000, 200.000, 300.000, terus kita dikasih ajimat. Loh, kalau si dukunnya bisa kaya, dia akan pakai ajimat itu. Dia tidak akan minta bayaran dari kita. Kan gitu logikanya. Iya kan? Logikanya kan gitu. Ini satu. Ahmad yang model kedua. Ini kita sedikit tembak-tembak biar antumnya nanti kalau antum terima ya terima, enggak terima juga enggak terima, enggak apa-apa. Kan namanya kita diskusi. Yusuf juga tidak maksum. Kan saya sudah sampaikan bahwa Yusuf tidak maksum, Yusuf tidak selalu benar. Yang disampaikan Yusuf jangan diterima 100%, dipikir dahulu. Kalau yang dia sampaikan benar diterima, yang dia sampaikan salah jangan diterima. Dibuang mentah-mentah. Tapi dipikir dulu ya. Jangan pakai ego, jangan. Egonya dibuang dulu, dipikir dulu yang disampaikan Yusuf ini benar atau salah. Sesuai logika atau enggak. Kalau sesuai logika saya terima, kalau tidak sesuai logika saya buang ke tong sampah. Jadi tidak pakai ego dan kita saling sayang. Yang saya sampaikan ini karena sayang sama antum dan antum juga sayangi saya. Kalau saya keliru disampaikan. Alhamdulillah. Nah, contoh ekstrim kedua itu kan tadi contoh ekstrim kedua. Contoh ekstrim kedua multi level marketing. Contoh ekstrim kedua multi level marketing. Orang ngajak masuk multi level marketing. Dikatakan untuk apa? Biar kamu tidak usah susah-susah kerja. Kan gitu, orang masuk multi level marketing biar kamu tidak usah kerja. Kamu tenang saja, nyantai, uang datang. Kita bilang ke dia, kalau memang multi level marketing itu membuat seperti itu, maka pertanyaannya, kamu yang ngajak saya, Yusuf. Ini misalnya Yusuf ngajak Pak Ali. Pak Ali, ayo masuk level multi level marketing, begini. Pak Ali tidak usah kerja, bisa kaya raya dan sebagainya. Pak Ali nanti ngomong ke Yusuf, kamu bilang multi level marketing bikin kaya segini, tidak usah kerja dan sebagainya kan? Pertanyaannya, kamu ikut enggak? Iya, saya ikut. Oke. Kamu mau kaya raya enggak? Yusuf enggak bisa bilang, oh saya enggak mau kaya raya. Enggak bisa. Kenapa? Orang kamu ikut kok, Yusuf. Ketika kamu ikut multi level marketing, berarti kan kamu mau kaya raya, Yusuf. Oh iya, oke. Sekarang saya jujur, saya mau kaya raya. Oke. Yusuf, ketika kamu mau kaya raya, pertanyaannya, kenapa kamu masih mau berbagi kekayaan sama saya? Kamu ini bukan nabi, kamu bukan wali, kamu bukan aulia, kamu bukan arif, bukan sehingga kamu mau berbagi kekayaan. Kamu mau berbagi
rezeki. Enggak, buktinya kemarin saya minjem uangmu 100.000 aja kamu enggak kasih. Buktinya saya minta makan aja kamu enggak kasih. Buktinya saya minta sedekah aja kamu enggak bantu. Berarti kamu ini bukan tipikal orang yang mau berbagi. Tapi kenapa kamu ngajak saya dan seolah-olah kamu mengatakan mau berbagi ilmu? Enggak, bukan itu tujuanmu. Jujur sama saya, Yusuf. Nah, baru Yusufnya yang jujur. Iya, sebenarnya saya mau memanfaatkan kamu, Pak Ali. Kenapa begitu? Yakni ketika kamu masuk, maka kamu ada di bawah saya. Ketika kamu di bawah saya, maka saya akan meraup keuntungan. Oh, nah, berarti apa? Berarti ketika Pak Ali sudah tahu seperti itu dan Pak Ali masih ikut, berarti Pak Ali-nya juga Ahmad. Ini contoh saja. Atau dirubah Yusufnya yang Ahmad. Contoh. Yusufnya yang Ahmad. Dapat enggak ini analoginya? Analoginya dapat enggak? Dapat. Nah, contoh ekstrim yang ketiga. Yang lagi viral istilahnya. Yang lagi viral. Di Indonesia model afiliator itu kan ya. Anak kemarin kebetulan diundang salah satu ikhwan rumahnya. Terus membahas istilahnya model-model trading. Saya ini sebenarnya tidak terlalu suka membahas masalah trading karena sudah berulang kali saya sampaikan. Tapi kemarin diundang sama salah satu ikhwan pelajar di sini bahas masalah trading tentang afiliator dan sebagainya. Yang saya sampaikan persis juga seperti ini, bahwa orang yang masih mau masuk dalam model trading afiliator itu juga ahmak. Ahmak itu apa kita katakan? Ahmak yakni yang bodohnya sudah kebangetan. Kenapa begitu? Kita contohin gini nih. Seseorang ngajak kita main trading forex. Oke? Seseorang ngajak kita main trading forex. Kita tanya orangnya, kamu ikut nggak trading forex? Dia bilang, iya saya ikut. Oke, satu. Mukadimah pertama ini. Pertanyaan pertama tadi seperti yang model multi level. Pertanyaannya sama. Kamu ikut enggak? Ikut, satu. Yang kedua, kamu ketika ikut mau kaya raya enggak? Oh, dia enggak bisa bilang, oh saya enggak mau kaya raya. Oh, enggak bisa. Nah, buktinya kamu ikut, berarti kamu mau kaya raya. Oh iya, saya mau kaya raya. Dua. Yang ketiga, kamu ini bukan nabi, kamu bukan wasi, kamu bukan arif, dan kamu bukan fulan. Pertanyaannya, kenapa kamu masih mau berbagi kekayaan? Sehingga kamu ngajak saya main forex, dan kamu iming-imingin, Yusuf, kalau kamu mau ikut, Yusuf misalnya, Yusuf ngajak Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat ikut main forex, Pak Rahmat tinggal duduk di rumah, buka HP, uang datang. Pak Rahmat makan-makan, biar HP yang kerja. Bulan. Pak Rahmat tinggal duduk, makan cantik, enak, manis, uang datang. Pak Rahmat akan mengatakan, Yusuf, kamu ngajak saya ini apa? Tujuanmu ini apa? Yang pertama, kamu ikut dan kamu mau kaya raya, tapi kamu ngajak saya. Apakah mungkin karena kamu ini mau berbagi? Oh, enggak. Karena apa? Karena kalau kamu mau berbagi, contoh ya, kalau si Yusuf ngajak Pak Rahmat karena mau berbagi kekayaan, biar Pak Rahmat juga kaya, misalnya, Pak Rahmat bilangnya gini aja, gini deh Yusuf, kamu mau ngajak saya kaya raya kan? Oke, gini. Kamu kan sudah main forex, iya. Kamu sudah dapat untung, iya. Ya sudah, sekarang kamu sumbang ke saya 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu sumbang ke saya 1 juta, biar saya buat 1 juta itu sebagai modal usaha. Dan saya milih usaha yang lain. Saya mau usaha yang real, jual pisang goreng kek, jual bakso kek, jual siomay kek. Yang jelas uang 1 juta itu saya akan pakai untuk usaha. Saya tidak akan pakai untuk tradingan, enggak. Mau enggak kamu ngasih? Yusufnya mikir-mikir. Enggak deh. Berarti kamu enggak niat tulus untuk mengajak orang kaya raya, Yusuf. Berarti ada satu. Kenapa Yusuf mengajak Pak Rahmat? Karena Yusuf akan mengambil keuntungan ketika Pak Rahmat masuk. Ini jujur saja, Yusuf sudah. Yakni kamu mau mengambil keuntungan ketika Pak Rahmat masuk. Ketika Pak Rahmat masuk, Yusuf mendapat keuntungan. Dan Pak Rahmatnya juga masih mau masuk. Padahal sudah tahu bahwa itu lagi digoblok-goblokin. Berarti Pak Rahmatnya dirubah. Yusufnya berarti Yusufnya Ahmad.
Yusufnya juga Ahmad. Kenapa? Karena kenapa kita katakan Ahmad? Yakni kalau seandainya si Yusuf itu betul-betul menguasai trading, kalau betul-betul si Yusuf mampu memperkaya diri dengan trading, kalau si Yusuf betul-betul bisa jadi sultan uang, kalau si Yusuf betul-betul bisa menjadi miliarder dengan main trading, dia pastinya sudah miliarder. Dia pastinya sudah jadi orang nomor 1 di Indonesia. Dia sudah tentunya dia sudah kaya raya, sudah kesana kemari, ke villa dan bulan-bulan. Dia tentunya sudah begini. Tapi kenapa masih mau ngajak orang? Kenapa masih mau ngajak orang? Kan mestinya dia menguasai sendiri tuh. Elon Musk aja dia menguasai kekayaan sendiri kok ya. Yusuf kok nggak mau gitu sih? Nggak usah sok suci, Sof, kan gitu misalnya kan Pak Rahmat bilang, udah Sof, ente nggak usah sok suci, sok mau ngajak anak kaya, bilang aja jujur aja ente mau dapat keuntungan kalau saya masuk sama ente. Ini kalau misalnya Yusufnya, Pak Rahmatnya diganti sama Yusuf. Kalau Yusufnya masih mau ikut juga, berarti Yusufnya aman. Jadi hidup itu berakal, yakni hidup itu berakal. Kita gunakan akal kita dalam kehidupan. Biar kita tidak tertipu-tipu. Kan capek masa hidup. Sudahlah hidup ini 63 tahun kan tidak lebih ya. Sudahlah 63 tahun masa ditipu mulu itu mau sampai kapan? Mau ditipu mulu sampai kapan? Sudah cukup. Satu kali ditipu sudah cukup. Kalau bisa jangan sampai tertipu. Ambil pelajaran dari orang. Oh, orang sudah tertipu. Oh, ya sudah saya tidak mau lagi. Orang sudah tertipu, saya tidak mau besok. Gitu. Jadi berhati-hati. Gunakan akal sehingga tidak tertipu. Sebagaimana yang disampaikan Yusuf ini juga gunakan akal kalian. Apakah yang disampaikan Yusuf ini benar atau salah? Kalau yang disampaikan Yusuf ini salah, setelah diakali ya. Setelah diakali, difikiri, dicermati, direnungkan, kalau yang disampaikan Yusuf ini salah, buang ke tong sampah. Betul-betul buang ke tong sampah. Tapi kalau yang disampaikan Yusuf ini benar, maka gunakan ini sebagai pijakan antum. Dalam hidup. Yani bukan hanya urusan trading, bukan hanya urusan multi level, bukan hanya urusan pergi ke dukun minta uang, minta kaya, melainkan dalam kehidupan gunakan akal kita untuk berpikir jernih. Jangan mudah tertipu dengan iming-iming, jangan mudah tertipu dengan fata morgana. Kan kemarin tuh 3 minggu yang lalu kita bahas di mana kalau kita berteman sama orang bodoh, maka orang bodoh itu akan membuat kita melihat fata morgana. Orang bodoh ketika kita berteman sama orang bodoh, dia akan membuat kita melihat fata morgana. Sesuatu yang jauh jadi dekat, sesuatu yang dekat jadi jauh. Nah, ini bahaya banget, hati-hati. Jadi gunakan akal kita biar tidak tertipu dalam kehidupan. Oke? Kita akhiri dulu untuk minggu ini. Insyaallah minggu depan tanggal 7/14/21. Sekedar mengingatkan saja, mungkin, tapi nanti ya dilihat. Mungkin minggu depan, ini tanggal 1, minggu depan tanggal 8, atau 2 minggu depan. Minggu depan kita ada, insya Allah minggu depan kita ada. Mungkin ya, kita lihat nanti ke depan. Nanti akan diinfokan. Mungkin 2 minggu depan akan libur, mungkin 2 minggu depan akan libur. Tapi nanti akan diinformasikan. Oke? Ini malam Jumat kita hadiahkan untuk para saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, mukminin mukminat di mana saja berada, ayah kita, ibu kita, abang kita, adik kita, paman kita, saudara-saudari kita, istri kita, suami kita, anak kita. Semoga Allah merahmati mereka semua, dan yang masih hidup semoga Allah menjaga mereka semua dan memberkahi mereka semua insyaallah ta'ala. Dan juga untuk para guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Ahsan Abu Ammar Qudisa Sirruh, dan juga untuk marhum Kang Jalal, Ustaz Toha
Sabah, marhum Habib Hussein Al-Habsyi, dan marhum Ustaz Ahmad Rusdi, juga marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Malu. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, insyaallah. Dan juga untuk para maroje yang telah wafat, untuk Imam Khomeini, Qutbisa Sirru, untuk Allamah Hasan Zuri Omuli, untuk Ayatullah Bahjat, Ayatullah Qazi Tabatabahi, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Ilahi Kumsyifi, Ayatullah Muhammad Rahim Misbah Yasti, Ayatullah Sofi Baikoni, Allamah Sya'roni, Ayatullah Qazi Tabatabahi, Ayatullah Ibrahim Amini, semoga, dan maraji-maraji yang lain, semoga Allah merahmati mereka semua, mensucikan kubur mereka, mencahayai kubur mereka, meninggikan derajat mereka semua, insyaallah ta'ala. Dan untuk para ulama dan maraji yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah dan Ayatullah Jawadi Umri Dawamat Barakatuh, semoga Allah menjaga usia mereka dan memperpanjang usia mereka dan memberkahi hidup mereka, insyaallah ta'ala. Dan untuk keselamatan dan kezuhuran Imam Zaman Ajalallahu Farajah Syarif, Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa